bahwa tantangan kehidupan makin kompleks. saat ini betul-betul sangat kompleks sekali, sangat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era Nabi Muhammad gitu loh, ya. Jadi yang hadir pada saat ini ya sekali lagi bukan para rasul, tapi Roh itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang turun gitu loh, ya kan, untuk membenahi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Puji mana sehat selalu. Wah, kali ini Kang Raga membawa baju dari Kutai ya. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan rezekinya dari berbagai sisi dan arah. Amin. Kang Prabu, kita ini akan membahas tentang kebangkitan spiritual ya, karena ini sangat penting sekali mengingat mentalitas masyarakat dan bangsa kita ini sangat lemah sekali. Semoga pembahasan kita dapat mencerahkan para pemirsa sekalian. Amin. Kita langsung saja ya Kang Prabu. Siap. Kalau saya membaca atau mendengar riwayat perjalanan spiritual Kang Prabu ini kan terdengar sangat luar biasa sekali ya menurut saya. Mirip kisah perjalanan spiritual para nabi dalam mencari dan menemukan wujud jati diri Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kang Prabu. Ritual apa saja yang telah dilakukan Kang Prabu dalam rangka untuk bisa bertemu dengan wujud jati diri Tuhan yang sebenarnya? Mangga. Ya, ritualnya tentu sangat panjang ya. Sangat panjang ya. Sangat panjang juga banyak ya. Jadi berbagai ritual. Terutama yang paling utama tentunya niat ya. Niat ya. Diawali dari niat. Niat dan keinginan kuat tentunya. Itu utama ya Kang Prabu. Niat untuk mencari jati diri Tuhan itu harus betul-betul memang ada niat ya. Niat entah yang membuat niat siapa ya, karena yang saya alamin itu kan mulai muncul keinginan itu kan sejak kecil ya. 9 tahun ya saya baca itu. Tahun, ya. Sejak 9 tahun ya, itu ada satu keinginan ya, untuk bertemu dengan wujud jati diri Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Dimana latar belakang saya Islam ya, orang tua juga Islam. Jadi setiap kali saya melihat orang tua melakukan sholat ya, yang disebut ya, dikatakan orang Jawa biasanya disebut sebagai sembahyang gitu. Siap. Nah, dalam hati dan pikiran saya bertanya, ini yang disembah apa gitu ya. Di agama lain itu kan ada wujud yang disembah sebagai media ya, gitu kan? Ya. Walaupun hanya sebatas sebagai media penghadapan kepada Tuhan, tapi kan ada ya, betul. mediasinya gitu loh ya. Seperti di Nasrani ada ya gambar wujud dari Yesus Kristus. Betul. Nah, di agama lain, di Hindu Buddha juga ada wujudnya, sosoknya ada lah. Betul. Walaupun mungkin berupa gambar juga atau patung ya kan. Siap. Tapi kan tetap ada mediasi penghadapannya itu ada gitu loh. Nah, sementara
apa yang disembah oleh orang tua saya gitu loh. Itu berawal seperti itu. Iya, sejak kecil saya bertanya-tanya seperti itu, sampai kemudian saya mempertanyakan kepada guru ngaji, ya kan. Nah, guru ngaji itu ya seringkali malah justru marah ya, marahin, dibentak, murtad gitu ya. Ya, terus dikatain yang macam-macam lah, yang intinya ya sebetulnya kurang pas gitu loh ya. Karena apa yang saya pertanyakan ini kan sangat logis sebetulnya. Betul. Ya kan, karena dasarnya itu kan di agama Islam itu sendiri juga dijelaskan ya bahwa Allah itu wujud. Ya kan? Wujudnya ya dijelaskan dalam Asmaul Husna itu ad-dhohiru wal batin, yang maha nyata dan yang maha gaib. Betul. Oke lah, yang maha gaib kita nggak tahu ya. Siap. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Ini yang maha nyata apa? Betul, gitu ya. betul. Ini saya pertanyakan baik di sekolah maupun di guru-guru ngaji. Ini tidak ada yang bisa menjelaskan ya. Bahkan saya dianggap musyrik, dianggap murtad ya, dan lain sebagainya lah, sampai saya harus berpindah guru ngaji ya kan. Nah, ini terus saya pertanyakan terus ya. Saya akhirnya mencari guru gitu loh. Ini ritualnya ya. Ritualnya itu betul-betul berusaha berjuang ya kan, sampai di usia ya 30-an lah ya, itu betul-betul terus mencari ya. Jadi setelah lulus sekolah itu terus masih mencari gitu loh. Hampir keliling Indonesia, di mana saya mendengar ada seorang yang punya satu ilmu kesaktian atau daya linui, itu saya parani gitu loh. Dan saya pun minta untuk dipertemukan dengan wujud jati diri Tuhan, tapi pada akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan yang sesuai dengan keinginan Kang Prabu. Dengan keinginan saya, sampai akhirnya ya ketemu dengan seorang guru makrifat ya, guru hakikat dan makrifat di Surabaya, dan saya sempat mondok ya 1 tahun lebih lah di situ. Jadi setiap malam saya hadir di pondoknya. Nah, kemudian melakukan kholwat ya, ritual membaca zikir lah ya, tapi posisinya kayak meditasi gitu, terus mengamalkan satu zikir ya. Nah, itu selama 1 tahun lebih ya. Nah, itu pun belum berhasil ya, walaupun sudah ada satu gambaran lah ya, penjelasan dari guru ya, yang akhirnya saya pun tidak menemukan di situ, tapi saya sudah minimalnya ada satu pondasi lah ya, pondasi keimanan lah ya, yang saya tanamkan gitu loh. Nah, dari situ kemudian saya keluar ya, karena saya tidak menemukan apa yang saya inginkan ya kan. Nah, kemudian saya menjalani sendiri sampai akhirnya tidak kuat gitu kan. Saya mengamalkan sendiri, tidak kuat, jatuh sakit selama 2 tahun itu. Kondisi saya sakit, kemudian saya dipertemukan dengan yang disebut sedulur papat gitu. Nah, pencerahan dari sedulur papat ini kemudian ya kan, yang artinya ya ini sudah merupakan awal ya, awal ketemu dengan jati diri Tuhan itu kan memang ketemu dulu dengan diri dulu. Betul, gitu, ya kan? Itu udah ada ayatnya juga. Iya, sudah ada ayatnya kan. Jadi ketemu diri ya. Nah, ketemu dengan sedulur papat ini mendapatkan pencerahan ya. Dimana dalam satu pencerahan itu ya saya disuruh untuk terus melanjutkan perjalanan untuk menemukan pancernya gitu loh, siap. Karena yang saya temukan itu kan masih diri ya, sedulur papat. Nah, ketemu dengan pancernya yang perlu diperlukan, yaitu pancernya di setiap diri manusia ya, juga pancer dari alam ini yang gitu dicari loh. Adalah pancer dari alam siap. Ini gitu loh. Sentralnya, sosok sentralnya. Sosok sentralnya ini yang sebetulnya disebut sebagai
Tuhan, ya kan, ataupun disebut sebagai Rabbul Alamin, guru Siap. sejati gitu loh. Nah, 96 ya jatuh sakit, kemudian ketemu dengan sedulur papa itu tahun 98 ya. 98 itu ya. Nah, mendapatkan pencerahan dari guru sejati. Nah, kemudian selanjutnya saya masih terus mencari sosok sentral atau sang pancer itu, ya kan. Nah, dipertemukan dengan keilmuan akhir zaman, ya, keilmuan Syah Bandar Karimadi pada tahun 2004 gitu loh. Selisihnya lama juga kan, Selisihnya ya? lama. Ketemu dengan keilmuan akhir zaman ini masih belum ketemu gitu loh, ya kan. Masih belum ketemu. Soalnya gitu loh. istilahnya di salurannya dulu, gitu, Iya, di kerannya dulu. Baru kemudian tahun 2006 ya saya mengolah secara khusus, ya kan. Jadi betul-betul mengolah jurus ya, karena kan keilmuan akhir zaman ini berupa jurus-jurus ya, Syah Bandar Karimadi, jurus-jurus persenyawaan dengan alam ya, jurus inti air, inti api, inti bumi, inti angin ya, dan inti nyawa. Selama 1 bulan lebih lah ya, kurang lebih 1 bulan itu saya secara istiqomah menjalankan atau mengolah jurus itu ya, sampai akhirnya ya dalam satu meditasi saya dipertemukan dengan yang namanya wujud dari sang guru sejati atau wujud dari sang sentral itu, gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan wujud jati diri Tuhan. Gitu. Ya. Jadi ritual-ritual yang saya jalankan ya, yang paling utama ini adalah jurus itu. Jurus, gitu loh. jadi melalui jurus itu Iya. baru suatu ketika meditasi ketemulah. Iya, jadi olah jurus, kemudian dilanjut meditasi. Meditasi. Ini selama kurang lebih 1 bulan. Ya, setiap habis melakukan jurus kira-kira 1 jam, ya kan, kemudian meditasi. Meditasi. Itu secara istiqomah selama kurang lebih 1 bulan. Gitu. Baru dipertemukan dengan wujud jati diri Tuhan secara lahir maupun secara batin. Gitu. Ya kayak seperti orang ngobrol tuh gitu. Iya, secara ininya ngobrol ya, secara batinnya ya, ngobrol dengan sosok sang sentral ini, gitu loh. Ya kan? Sosok sang pancer ini ya kan, ngobrol selama 4 jam ya. 4 Itu ya, jam. siap. Nanti itu mungkin di akhir sesi akan menanyakan khusus saya. Siap gitu. Jadi Baik. ritualnya itu ya. Jadi ritual yang paling instan ya, kalau saya boleh menyimpulkan ya, setelah ketemu dengan diri ya. Kalau ketemu dengan diri mungkin sesuai dengan ininya masing-masing. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Iya, nggak harus gitu sama ya. seperti yang Kang Prabu alami ya. Iya. Betul, siap. Tapi untuk ketemu dengan sosok sentralnya Itu sama. ya sepertinya sama, harus Sama lah. dengan olahan jurus keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Biar Karimadi. hijab yang menutup Iya. itu bisa terbuka gitu yang Iya, Prabu ya. Betul. Siap. Kalau hanya ketemu dengan sedulur papat ya itu dengan versinya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing gitu Iya, loh, betul. ya. Jadi saya sendiri ya dalam satu perjalanan ini kan banyak sekali ya. Saya sering juga puasa, nggak makan nasi ya. Iya. Itu selama 444 hari juga pernah, Iya, gitu ya. betul. Itu secara istiqomah setiap hari ya. berbagai Betul-betul ritual yang- memang nggak makan nasi gitu loh ya kan. Puasa mutih. Puasa mutih, terus nggak tidur, ya kan, selama 7 hari ya. Nah, itu saya dipertemukan dengan berbagai macam wujud gaib Yang sosok ketemu gaib ya. Oh, bukan ini yang ada aku cari di luar gitu ya. diri gitu loh ya kan. Siap. Yang akhirnya berkesimpulan bukan ini semua Bukan yang ini. saya cari gitu loh ya. Justru gaib-gaib yang ada di luar diri ini cenderung untuk menyesatkan gitu loh. Betul kan? Kang Nah, Prabu. kemudian ya komunikasi dengan gaib-gaib di luar diri ini pun saya hentikan gitu loh. Siap ya. Dilanjutkan untuk mencari sosok sentral Iya. gitu loh. Tapi memang harus ada niat dulu Kang Prabu. Niat. Itu kan yang menghantarkan, Iya. terus diberi formulanya ya Iya. otomatis ya Kang Iya, Prabu. niat yang kuat
ya. Kemudian kita juga kemauan juga yang kuat, ya, keinginan betul-betul yang kuat, yang teguh, ya, tidak tergoyahkan, ya. Karena memang saya dalam satu perjalanan itu ya memang dipertemukan dengan orang-orang yang aneh, yang gaib sebetulnya gitu loh, tapi wujudnya lahir gitu loh. Tapi setelah kita sadarin gitu, oh ternyata orang ini nggak ada, hanya sosok gaib. Itu sering kali sekali. Ya. Mereka itu memberikan berbagai macam ilmu, ya, yang pada akhirnya saya tidak mau, bukan ini yang saya cari, gitu loh. Ya. Berbagai macam keilmuan, kesaktian itu saya diberikan oleh mereka. Gitu loh. Ini kamu dengan ini kamu bisa begini, tapi saya tidak pernah mau gitu loh. Ya, jadi keinginan saya hanya ingin ketemu dengan wujud dari Tuhan yang Maha Esa. Kata para gaib ini kelas berat gitu ya Kang Prabu. Baik. Kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya Kang Prabu. Siap. Nah, kemudian apakah wujud rupa Tuhan yang Kang Prabu temukan ini juga sama dengan wujud rupa Tuhan yang ditemui oleh para nabi? Saya rasa tidak sama, ya. Bahkan antara nabi satu dengan nabi yang lain pun ini tentunya tidak sama, ya. Siap. Artinya melahirkan ajaran yang berbeda, gitu kan? Ya. Antara Nabi Musa, ya, dengan Nabi Isa, juga Nabi Muhammad, ini kan ajarannya berbeda, Kang Prabu. Ya, kan? Kalau ketemu dengan sosok yang sama, wujud rupa yang sama, tentunya ajarannya akan sama. Ini tidak, ya, bahkan cenderung saling bertentangan, gitu loh, ya kan? Di satu agama diperbolehkan, ya kan? Di agama yang lain dilarang, gitu loh. Ini kan saling bertolak belakang, bertentangan, gitu. Jadi saya rasa wujudnya tidak sama. Tidak sama wujudnya. Kan? Di samping juga karena perbedaan waktu, ya kan? Perbedaan waktu yang jaraknya sangat jauh, ya, antara Nabi Musa ke Nabi Isa, ya kan? Ini kan jaraknya juga jauh, ke Nabi Muhammad juga jauh. Perbedaan waktu, juga perbedaan tempat, ya. Tentunya ini akan menghasilkan suatu ajaran yang berbeda. Ya. Nah, tentunya sosoknya juga berbeda sekali lagi. Siap. Gitu. Ya. Jadi nggak sama, ya Kang Prabu. Baik. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Siap. Setelah Kang Prabu bertemu dengan wujud jati diri Tuhan, apakah Kang Prabu juga seperti para nabi membawa tugas dan peran untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan atau wahyu kepada seluruh warga masyarakat bumi? Kalau saya ini kan bukan nabi, ya. Iya, bukan nabi. Ya. Karena era kenabian ini kan finish, ya. Siap. Era kenabian, kerasulan ini kan memang sudah finish, ya, selesai, tamat, ya, di eranya Nabi Muhammad. Gitu loh, siap. Ya. Nah, dengan diturunkannya berbagai rasul, berbagai nabi, ya, yang membawa ajaran agama. Siap. Yang intinya adalah untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi ini, ya, yang semakin hari semakin carut marut, semakin terpuruk, ya kan? Nah, ini kan seluruh nabi-nabi yang telah diturunkan atau rasul-rasul yang diturunkan, ini kan semuanya tidak berhasil. Ya, betul. Kan? Mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur, mewujudkan visi misi terwujudnya surga, ya. Visi misi seluruh ajaran agama ini kan surga, ya, betul. kehidupan yang surgawi, ya kan, ya tentunya kesempurnaan surga itu kan lahir dan batin, dunia, betul. akhirat, ya kan, jasmani, rohani, jiwa, dan raga. Nah, kesempurnaan itu kan hanya bisa didapatkan saat ada di raga ini bersama jasmani, masih, gitu ya, seperti inilah ya, pada saat seperti
Iya. saat di kehidupan bumi alam ini, Sepakat. kesempurnaannya gitu Siap. loh, ya kan. Kalau surganya setelah mati itu kan Nggak nggak sempurna. sempurna, hanya separuh Bertepuk saja. sebelah tangan Iya, ya. hanya separuh saja, rohaninya saja. Jadi kesempurnaan sekali lagi itu lahir dan batin, Betul. yaitu di kehidupan Iya. saat ini, Iya, gitu loh, ya kan. betul. Nah, mewujudkan visi misi kehidupan yang surgawi di kehidupan bumi alam ini, seluruh ajaran agama ini gagal total. Bahkan Nggak ada yang budaya pun berhasil, juga nggak gitu loh. berhasil, Kang Ya, Prabu. nggak berhasil gitu loh ya. Jadi era kenabian, era kerasulan memang ditutup Sudah di finish. eranya, di zamannya Nabi Muhammad ya, karena terbukti memang tidak berhasil gitu kan. Nah, karena para rasul dan para nabi saja tidak berhasil, tentunya yang hadir kemudian ini bukan tingkatannya para nabi, para rasul lagi dong, ya Iya, kan? betul. Ya, apalagi tantangan kehidupan semakin kesini kan semakin kompleks, Kompleks, iya. semakin berat gitu Makin kan? berat, iya. Ya, di mana di era Nabi Muhammad saja ya, fungsi besi ya kan, itu kan hanya sebagai pedang, Siap. sebagai tameng, sebagai tapal kuda, Betul. ya kan? Nah, sementara fungsi besi saat ini kan, wow, bisa menjadi Iya. pesawat terbang, ya Iya, kan? Bisa macam-macam keluar lah. angkasa, Iya, gitu loh. siap. Yang artinya bahwa tantangan kehidupan Iya, makin saat kompleks. ini betul-betul sangat kompleks sekali, Betul. sangat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era Nabi Muhammad Betul. gitu loh ya. Jadi yang hadir pada saat ini ya, sekali lagi bukan para rasul, tapi Rob itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang turun gitu loh, ya kan, Betul. untuk membenahi kehidupan yang ada di muka bumi ini gitu loh ya. Jadi saya di sini ya sebagai utusan dari Rob ya kan, ya saya hanya istilahnya apa ya, Menyampaikan, men-sharing aja, men-sharing. ya, membagikan saja, Membagikan, ya. share, Karena share, yang ya. langsung mengajarkan ajaran akhir zaman itu Robul Alamin Iya. itu sendiri. Berupa olah gerak jurus Iya. tersebut agar dapat mengenali wujud jati diri. Iya betul gitu siap. loh. Jadi bukan kalau saya banyak rekan-rekannya gitu loh. Betul. Ya kan? Setiap Yang cabang selevel ada. dengan saya. Betul. Yang selevel dengan saya tingkatannya ratu ya. Ratu. Kalau di keilmuan akhir zaman ini istilahnya ratu. Ratu. Jadi bukan rasul, bukan nabi. Raja utusan. Ratu itu raja utusan. Berarti nggak gitu mesti loh. perempuan, laki-laki Laki-laki bisa disebut ratu. perempuan gitu ya. Raja utusan. Yang dimana di sini mewakili ya, mewakili dari Rob, mewakili dari sang guru ya. Nah, maka disebut sebagai raja utusan. Raja tadi, utusan. ya. Yang memang punya punya peran share, membagikan mewartakan, lah, ya, mewartakan kebenaran betul. ini yang selama ini tersembunyikan atau Betul. tidak diwartakan oleh seluruh penduduk bumi. Betul, mewartakan Iya. kepada seluruh masyarakat. Ya sudah diajarkan oleh sang guru ya. Nah, oleh sang guru, nah para ratunya ini kemudian mewartakan kepada halayak lah, kepada seluruh warga masyarakat bumi. Kami ya yang selevel ya para ratu ini juga sebetulnya para murid pun ya, Iya, siap. para murid pun warga dari Sah Bandar Karimadi ini ya punya peran untuk mewartakan kepada yang lain gitu. Begini lagi. Agar kehidupan di bumi alam ini betul-betul kembali berseri. Berseri. lah, ya. Sekarang ini bukan berseri ya, tapi berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kehidupan di bumi ini berkeluh kesah, sedih ya, sedih menangis. Dan Ibu Pertiwi menangis gitu loh. Betul. Nah, agar kembali Ibu Pertiwi berseri ya harus mengembalikan kepada kodrat jati diri yang sesungguhnya. Iya. Sebenarnya sudah dimana hak milik atas bumi alam ini ya tentunya Robul Alam, Tuhan yang Maha Esa. Makanya harus dikembalikan lagi kepada kepemilikannya yang sesungguhnya, yaitu kepada Robul Alamin, kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Maka kehidupan pasti
kembali berseri, Iya. bahkan akan riang gembira. Riang gembira, toh juga nggak akan dimiliki kok, reakannya juga numpang ya kan. Numpang tapi ada pemiliknya nggak tahu Kang Prabu ya, makanya pada orasi alam batin maupun alam lahir Betul. ya Kang Prabu. Nah kita lanjut Kang Prabu ya, ini Ya. untuk pertanyaan yang terakhir. Kesimpulannya, ritual atau amalan apa yang perlu dilakukan oleh setiap penduduk bumi agar bisa selaras dengan alam? Ya, tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya. Jadi ritual yang sebelumnya ya ketemu dengan sedulur papat saja. Ini kan ritualnya sangat jelimet sekali. Jelimet berapa puluh tahun Dan tuh ya. lama sekali ya dalam Sampai pencarian sakit. ya kan. Nah ternyata setelah saya fokuskan ya dengan keilmuan akhir zaman ya, selama hanya 1 bulan ya, kurang lebihnya 1 bulan fokus betul-betul ya mengolah jurus dalam rangka untuk bertemu dengan wujud jati diri Tuhan yang sebenarnya, ini betul-betul terkabul hanya selama 1 bulan. Siap. Mengolah jurus secara sungguh-sungguh, setelah jurus kemudian meditasi ya kan. Nah secara istiqomah ya ini sebetulnya lebih ini lagi disesuaikan dengan usia gitu. Jadi umpamanya pada saat ini usianya itu 50 tahun, maka selama 50 hari ya. Secara 50 istiqomah hari ya. secara istiqomah, jangan sampai putus ya. Kalau putus ya harus mengulang dari Ulang lagi dari gitu nol. ya. Walaupun sudah misalnya 40 hari putus, mengulang lagi dari nol lagi, harus betul-betul ini nyambung gitu. Siap. Tidak terputus ya. Pernah Kang Nah itu Prabu pasti nanti lakukan ya. akan tercapai gitu loh ya. Siap, Om. Jadi ritualnya itu ya. Jadi ini sudah pengalaman saya ya kan. Jadi pengalaman yang sudah yang berkepanjangan itu tentunya tidak perlu diulang lagi gitu Iya, kan. siap. Yang langsung saja ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya yaitu dengan olah gerak jurus keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Kalimadi secara istiqomah ya. Sekali lagi sesuai dengan usianya masing-masing, maka akan mendapatkan pencerahan masing-masing. Ya. Oh ya. Tapi standarnya ya 30 hari. 30 hari standarnya. Tapi kalau boleh saya bertanya sedikit Kang Prabu sebelum ini kita closing ya. Nah, Kang Prabu tadi kan menyampaikan pertama harus niat ya. Nah, aku yakin nih Kang Prabu, kenapa Kang Prabu ini kok bisa sampai menemukan secepat itu? Kan niat Kang Prabu. Nah, untuk warga Syah Bandar Kalimadi sendiri, apakah harus punya niat? Iya, tentunya biar kan benar-benar punya niat. mendapatkan Niat yang benar-benar niatnya itu kan harus, kalau umpamanya mungkin selama ini niatnya beda, betul. harus diluruskan kembali. Niatnya adalah untuk menemukan wujud jati diri Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Menemukan Sang Rabbul Alamin yang sesungguhnya. Ya. Difokuskan untuk itu, ya kan, maka pasti akan betul-betul terbimbing, terarah, dan bertemu secara langsung. Bisa ngobrol dengan Sang Guru Batin. Iya, mungkin perlu klarifikasi benar enggak ya, harus itu dulu kan ya. Seperti itu. Itu pengalaman yang saya alamin, yang saya rasakan. Wah, ternyata niat Kang Prabu untuk mempelajari keilmuan akhir zaman ini enggak apa ya? Kalau luar saya biasa kan gitu loh, ke dalam. Perjalanannya panjang ya. Sekali puluhan tahun bahkan. Ya, aduh capek kalau sekarang Kang Prabu. Saya kan juga itu ketularan Kang Prabu. Enggak keburu ya. Ya penerusnya Kang Prabu kan saya ya, singkat juga ya. Jadi tinggal langsung saja ya dengan keilmuan akhir zaman ya, itu yang memang sudah diformulasikan oleh Sang Rabbul Alamin dalam rangka untuk yaitu membenahi seluruh tatanan yang ada, baik tatanan diri, tatanan keluarga, tatanan masyarakat, tatanan bangsa, tatanan dunia, global universal, bumi alam semesta jagat raya. Hatur nuhun anu kasuhun Kang Prabu, luar biasa sekali penjelasannya malam ini. Semoga pemirsa mendapatkan pencerahan dan sangat bermanfaat bagi yang tengah mencari jati diri Tuhan. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun Kang Prabu. Hatur nuhun.
Pemirsa, saya rasa cukup di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu Balaria Waluya. Asma pangestu hibar pangriksa.